Hai guys, sahabat Tomato Channel. Jadi hari ini kita akan membahas tentang horor lagi. Kita akan membahas tentang Nurin Jaslyn. Nah, jadi Nurin Jaslyn ini adalah bocah 8 tahun yang diculik dan meninggal pada tahun. Aku akan bacain sama kalian. Dan sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi dan hari ini aku ditemani sama si Jovian Dalbert. Dia juga ada YouTube namanya Jovian Marvel Official Channel, dan kalian boleh subscribe juga di channel dia. Jadi nggak usah lama lagi, let's get started. Aku bilang channel aku. Oke guys, jadi ini adalah kasus kejahatan paling mengerikan dan sejarah tindak kriminal di masa Malaysia. Dan jadi kayak dia itu kasus ini tentang seorang anak kecil yang hilang di pasar malam. Kisah yang dialami anak kecil ini nih bisa membuat pedih siapapun. Nurin Jaslyn, nama anak itu adalah bernama Nurin Jaslyn. Nah, Nurin yang Malang itu lahir pada tanggal 11 September 1999 dan meninggal di Petaling Jaya pada tanggal 16 September 2007 pada umur 8 tahun. 8 tahun guys. Dia adalah korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang ditemukan di Petang Jaya di Malaysia. Ya kan tadi aku udah bilang ya. Nah, dia ayah sama mamanya itu bernama Jasmine Abdul Jalil dan Norajian Bistaman. Nah, jadi sama papanya itu ada 3 anak. Nah, dia itu anak kedua loh, ya kan. Nah, jadi dia itu sekolahnya di Sekolah Dasar Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur di Malaysia. Oke. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang tak terpecahkan dan paling mengerikan di Malaysia. Jadi dia belum dipecahkan gitu, siapa yang nyulik, siapa yang bunuh dia gitu guys. Jadi kisah tragis ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2007. Pada jam-jam malam pergi ke pasar yang dekat dengan flatnya. Dia keluar sekitar jam 8.30 malam untuk memberi barang kegemarannya, klip rambut. Dia mau beli klip rambut di pasar malam. Oke, dan ini coba si Jovian baca. Nih. Orang tuanya Norajian membenarkan bahwa Nurin pergi ke pasar malam yang dekat dengan flatnya. Bentar guys, sorry ya. Oke, yang dekat dengan flatnya. Aku baca aja, kamu denger ya. Ini ngeri banget loh guys, sumpah. Yang dekat dengan flatnya. Begitu dekatnya sehingga orang tuanya tidak khawatir Nurin pergi sendiri. Soalnya kayak kalau aku nggak salah itu dia itu kayak sedekat itu, kayak ini kan rumahnya gitu kan. Nah, pasar malamnya cuma kayak seberang doang gitu. Jadi kayak deket banget. Jadi orang tuanya sampai nggak khawatir kalau dia pergi sendirian. Soalnya udah banyak orang, dia deket banget lagi gitu guys. Dan tidak memikirkan akan adanya kejadian buruk. Dan dia orang tuanya nggak pikir, deket banget. Kan kita bisa lewat jendela gitu. Jadi nggak usah takut gitu kan biar dia kenapa-napa. Namun rupanya dugaan orang tuanya salah besar banget sih. Nurin tidak pernah pulang ke rumah setelah dia pergi ke pasar malam itu. Dia kayak pasti kan dia diculik kan, nggak mungkin mah dia sendirian sampai malam nggak pulang gitu ya kan. Ngeri sih. Baru para saksi yang mengaku melihat seorang pria tak dikenal memasak gadis muda itu masuk ke van putihnya. Oh my god, van putih loh. Pada tanggal 17 September di pagi hari di depan sebuah toko di Petaling Utama, sebuah tas olahraga ditemukan
Di dalamnya ada tubuh telanjang seorang gadis muda dengan mentimun dan terong didorong ke dalam alat kemaluannya. Oh my god. Awal ditemukannya, orang tua Nurin tak percaya bahwa sosok anak yang kurus tersebut adalah putri mereka. Mereka nggak percaya, nggak mungkin lah ini putri kita nggak kurus gini gitu kan. Nah, tidak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk diidentifikasi sebagai Nurin setelah pengecekan DNA. Dia telah meninggal sebelum dia ditemukan. Oh my god, pencurinya kayak ngeri banget loh. Masa Nurin, si anak kecil itu dimasukkan ke sekolah di tas gym, di tas loh. Oh my god. Ini masih ada lagi guys. Siapa itu? Sini. Tadi siapa yang lempar? Bukan. Padahal Si tadi yang lempar loh. kayak gini. Gitu. Dia yang lempar guys. Saya lempar tuh. Ada memat di lehernya yang menunjukkan ada tindakan pencekikan. Ayo, ngeri banget sih. Dia tampaknya telah hidup selama hampir 1 bulan. Wow. Penuh dengan penyiksaan. Ngeri sih. Sifat penyiksaan brutal dan akhirnya kematiannya di tangan seorang penyerang tak dikenal yang diduga psikopat memicu kemarahan di seluruh negeri, terutama Malaysia. Blog-blog media dan internet di Malaysia telah dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan sebagai reaksi atas kasus tersebut. Oh my god. Pembunuhan itu secara luas dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan di Malaysia selama bertahun-tahun. Sekali guys. Selama bertahun-tahun. Kasus ini menyebabkan pernyataan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tentang kemungkinan mempublikasikan daftar pelaku kejahatan anak-anak terpidana. Inspektur Jenderal Kepolisian Musa Hassan awalnya menyarankan bahwa dia akan menyelidiki apakah orang tua Nurin lalai suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan tuduhan berdasarkan Pasal 33 dari Child Act 2001. Oh my god. Usulan itu memicu kecaman publik yang paling menonjol dari Lee Lam Thi, Ketua Yayasan Pencegahan Kejahatan Malaysia, yang menjawab bahwa hukuman orang tua lebih jauh tidak adil. Benar sih memang. Masa anak kecil banget dibiarin keluar gitu aja sih, nggak diperhatiin gitu. Pada tanggal 28 September, agen federal menyerbu sebuah toko di bagian 7 Shah Alam, di mana mereka menangkap 4 pria dan seorang wanita antara usia 27 dan 35 sehubungan dengan pembunuhan itu. Wanita itu dibebaskan setelah ditanyai, sementara yang lain diserahkan ke tahanan polisi selama 7 hari. Mungkin mereka yang paling mencurigakan gitu kali kan. Oke guys, udah mau habis, udah mau selesai. Oke. Namun mereka dibebaskan tanpa syarat 3 hari kemudian karena kurangnya bukti. Karena mereka nggak tahu bukti apa yang bisa membuktikan kalau mereka itu adalah penjahatnya, jadi mereka dibebaskan. Polisi kemudian melanjutkan untuk memberikan penghargaan sebesar 10.000 ringgit Malaysia untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Nurin. Sampai sebanyak itu guys. Seorang pengusaha swasta anonim setuju untuk mencocokkan itu dengan tambahan 10.000 ringgit Malaysia. Pada 2 Oktober, polisi menangkap seorang wanita Indonesia di Pasar Nilai Negeri 9. Saat itu wanita mencoba untuk menelan kasus SIM
yang dibawanya. Pada tanggal 11 Oktober, polisi merilis 2 rekaman video yang ditangkap oleh kamera CCTV dekat sebuah toko di Petaling Utama, Petaling Jaya, di mana tas olahraga yang berisi mayat Nuril ditemukan. Rekaman CCTV yang dikirim pada 26 September ke FBI untuk meningkatkan kejelasan gambar buram. Rekaman pertama yang diambil sekitar pukul 1 siang pada 16 September menunjukkan seorang pengendara sepeda motor membawa tas olahraga dengan tubuh Nuril di dalamnya dan meninggalkannya di toko. Rekaman kedua yang direkam 1 jam kemudian menunjukkan seorang wanita berkeliaran di sekitar ruko yang kemudian dijemput oleh 3 orang yang tiba di tempat kejadian. Namun cuplikan yang disempurnakan itu gagal mengucapkan wajah pengendara sepeda motor dan plat nomor sepeda motor. Tak satu pun dari orang-orang terakhir ini yang peduli dengan tas di tanah. Jadi penyelidik meragukan mereka terlibat dalam kematiannya. Memilukan kejahatan menyeramkan ini tetap tidak terpecahkan hingga saat ini. Poni lucu. Sampai sekarang itu belum ada yang tahu apa penyebabnya. Jadi kalau misalnya kalian ada soalnya kan aku belum kayak tahu banget gitu kan guys. Jadi bagi yang ada informasi tentang kasus ini, kalian boleh komen di bawah. Dan thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalian boleh komen di bawah cerita apa lagi yang harus aku ceritain sama kalian semua. Thank you guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye bye guys, see you tomorrow. Bye bye.